Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, if your name mentioned, kalau nama kalian disebut, sampaikan present gitu ya, katakan present. Isma, Present. Fitria, Zalfa, Salsabila, Present. Hesya, Aima, apa? Present. Noval, Fatin, Majmu. Interupsi Pak, izin menjawab. Ya kan? Kalau untuk novel sendiri nggak ada kejelasan Pak, dan Dimas kurang tahu informasi tentang novel. Oh gitu. Iya Pak. Jadi kejelasannya belum pasti ya? Iya Pak. Oke, Dia tidak ada kabar. Oh, Interupsi, Pak, izin menjawab. silakan. Dengar-dengar dia katanya sudah bekerja, Pak. Bekerja? Iya, Pak. Bekerja di mana? Saya kurang tahu, Pak. Oh gitu ya. Ada kabar novel bekerja. Ya. Di sini temuan terima kasih temuannya ya informasinya. Ada kabar? Kak, izin jawab. Silahkan. Katanya sih si Novel itu nikah, Pak. Nikah? Masa? Ini kabarnya kayaknya menurut Bapak perlu ditelusuri ya. Tapi kayaknya Iya, tadi Ada, dengar nggak mungkin. ada yang ngomong nikah, Pak. oh, terima kasih ya informasinya. Bapak kaget kalau novel menikah tuh terus terang. Tapi nanti kita cari informasi sedetail-detailnya ya. Iya, Pak. Teman-teman semua, siswa-siswi yang saya banggakan, banyak informasi, ada setidaknya ada 3 informasi yang Bapak dapatkan ya. Nanti ada perwakilan kelas yang mengunjungi rumah novel ya untuk mendapatkan kepastian kabar tentang novel. Karena kan menurut data yang di Bapak itu novel sudah 4 kali nggak berangkat gitu. Tolong nanti diteruskan ya, disampaikan ke orang tuanya, kemudian ditelusuri dulu lewat teman dulu. Nanti kalau sudah ada informasi lanjutan, Bapak akan menelusurinya lebih jauh. Pak, Siap. kalau buat Silakan. rumah novel, Isma bersedia kok buat ke rumah novel. Soalnya rumah novel juga dekat sama rumahnya Isma. Mungkin Isma bisa cari tahu informasi tentang novel, bisa nanya-nanya juga ke orang tuanya. Oke, terima kasih. Besok ngabari Bapak ya Iya, Pak, siap. tentang kesiapan novel menemui Bapak gitu ya. Iya. Terima kasih banyak tapi Mas sebelumnya ya. Teman-teman juga terima kasih atas informasi yang kalian sampaikan. Bapak terus terang merasa senang nih bisa mendapatkan informasi dari kalian. Kalian berarti peduli pada situasi ini. Bapak. Oh, ya, Isma, di mana Is? Ya, gimana? Pak, kemarin kan Isma udah ke rumah Noval. Terus Isma udah sampein ke Noval kalau besok suruh nemuin Bapak. Dan kata Noval siap Pak buat nemuin Bapak besok. Oh, alhamdulillah. Kalau gitu makasih semuanya. Kalian sampaikan lagi ke Noval. Besok berangkat sekolah. Iya. Nanti pulang sekolah saja nemuin bapaknya di ruang Wakasa. Ini Bapak tunggu. Oh iya Pak, nanti Isma sampaikan ke Noval lagi. Oke, makasih ya semuanya. Iya Bapak, sama-sama. Bapak boleh lanjutin. Oh iya. Ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Ini novelnya. Oh iya, novelnya. Makasih Isma udah Iya. berhasil ya. Iya Pak. Makasih Isma, makasih. Bentar ya Pak, izin ke keluar. Silakan. Makasih Isma. Silakan. Ya, silakan. Alhamdulillah Bapak sudah bersedia menemui Bapak ya, menemui Bapak. Gimana kabarnya Pak? Baik Pak. Pan, bener baik, Baik Pak. sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Syukur, alhamdulillah kalau emang sehat ya. Alhamdulillah Bapak kepikiran tentang novel ya. Bapak nyoba juga novel nggak berangkat setidaknya di mata pelajaran Bapak saja ada 3 kali novel nggak hadir Pak. Iya. Ini artinya kan sekitar setengah bulan lebih ya novel nggak
ada di sekolah gitu. Iya. Teman-teman sudah menyampaikan sih, ada yang katanya novel itu pekerja, katanya sudah bekerja. Ada juga yang menyampaikan novel udah menikah gitu. Iya, ada yang nggak tahu ada. Tapi teman-teman mau kelihatannya untuk membantu sekolah supaya novel juga bisa ketahanan. Iya. Sebenarnya kenapa sih novel kok sampai 3 hari? Kan novel tahu ya mungkin ya, kalau 3 hari Iya. gimana gitu kan ya. Jadi Pak, kan Nopal tuh kerja Pak bulan kemarin tuh sebelum gara-gara ada masalah ekonomi. Terus tuh kerjanya tuh dari sore sampai malam, Ya, khusus untuk 1 hari sebelum apel Bapak tuh jaringannya padat Pak, jadi kadang pulang jam 2 jaga rumah tuh, jaga rumah kadang pagi, terus kan ketiduran Pak, jadi nggak sempat buat berangkat sekolah. Kalau berangkat jam bangun kan biasanya jam 9 jam 10, nggak enak malu Pak. sampai jam 2 pagi ya. Iya Pak. Ya Bapak juga merasakan sih kalau memang kerja sampai jam 2 pagi. Paginya seperti apa tuh bakalan ya? Iya Pak. Artinya vitalitasnya, staminanya Bapak ikut bersimpati terhadap kenyataan itu ya. Iya. Kondisi yang novel alami ya. Ya sebenarnya kita kan akan melakukan hal terbaik, termasuk novel juga pasti pengen melakukan hal terbaik dalam kehidupan novel, betul nggak? Betul. Tetapi jadinya seperti ini ya. Iya. Ada hal yang dikorbankan di satu sisi, novel mendapatkan manfaat atau faidah kerja gitu untuk menopang kehidupan ekonomi. Satu sisi lain ada yang korbankan kan begitu novel ya. Iya Pak. Bahkan mungkin novel tidak sendiri. Maksud saya di sana di luar sana juga mungkin ada yang seperti novel ya kan. Jadi novel nggak sendirian. Tapi novel sendiri tahu nggak gitu tuh mana yang sebetulnya harus novel dahulukan? Sebenarnya mah kalau misalnya kamu nggak tahu pasti tahu Pak, kan apalagi masih belajar. Cuman karena terdesak untuk uang juga kan, jadi ya udah aja sekolah juga kan nggak tahu mau ngapain, artinya harus kerja dari sekarang untuk punya koneksi banyak, terus kan bisa kerjanya bisa lebih luas lagi gitu. Sebentar Pak, kalau kerja sebetulnya ya Bapak support aja ya karena seorang laki-laki, seorang pria gitu ya kan, belajar bekerja itu hal yang baik ya. Iya. Tapi kalau masih belajar mungkin novel juga nimbang-nimbang tuh antara plus minusnya kan ya. Iya. Apalagi kelas 12 sekarang. Boleh nggak Bapak bertanya, sebetulnya kalau novel nggak bekerja gitu ya misalnya, kebutuhan sekolah novel itu kira-kira bisa lancar nggak? Kalau kebutuhan, kalau kerja ya sebelum pandemi itu Pak tercukupi, mungkin karena kerja orang tua juga. Tapi kan kalau ini kan adik juga harus sekolah gitu, jadi Nopal harus biayain sendiri sekolah. Dan pula kan ngapain nih sekolah kalau misalnya nanti nggak tahu kerjanya di mana. Iya. Kalau novel misalnya ya, novel sendiri kira-kira bisa nggak membagi waktu bekerja sambil sekolah kira-kira? Kalau itu sih Pak tergantung sama jumlah orangnya yang ada di kerjaan apa gitu. Kalau orangnya yang banyak, selesainya mungkin bisa jam 12 jam 11, paginya bisa sekolah gitu. Tapi kadang kalau orang sedikit kan dulu selesai beres dulu, dan juga nanti dulu selesai pagi tiduran pagi siang. Karena kan di rumah juga nggak ada yang bangunin gitu. Iya. Begini tuh Pak, mungkin informasinya tidak merata ya mungkin ya Iya. kepada anak-anak, sebabnya mungkin saja tidak karena sosialisasinya terbatas mungkin, tapi karena informasi tersebut
mungkin tidak dapat bulannya oleh Noval. Di sekolah sebetulnya ada beasiswa tuh Noval. Jadi kalau Noval bercerita tentang keadaan Noval memang sulit misalnya untuk menopang kegiatan pembelajaran bagi Noval sebagai siswa. Kalau Noval tidak bekerja, Noval mungkin lebih baik terbuka kayaknya ya, setuju nggak ke sekolah gitu. Iya. Awal kemarin gitu menurut Bapak tuh kemarin jadi mungkin Noval lebih baik terbuka gitu ke sekolah sehingga Noval tidak harus bekerja gitu maksud Bapak. Kalau memang kenyataan di lapangannya seperti itu, itu setuju nggak kalau seperti itu? Tapi masih ragu juga mau beasiswa gitu. Kenapa? Kan datangnya nggak setiap bulan, nggak kayak kerja. Jadi kebutuhan sekolah lo bisa mungkin kayak SPP dan sebagainya, tapi untuk kebutuhan sehari-harinya mau berangkat sekolah dan sebagainya, mau bensin gitu kan, kalau dari sekolah mungkin gimana gitu Pak. Tapi kalau kerja kan bisa dari sendiri lebih enak. Di rumah selain orang tua ya siapa yang bisa Noval ngerti supaya bisa istilahnya bisa kolaborasi lah, bisa saling support. Paling kakak sih Bang, kakak. Barangkali itu bisa dilakukan nanti Noval cerita ke kakak kan supaya bisa membantu sambil nunggu Noval selesai pendidikan SMA kan begitu ya. Kalau udah SMA sih mungkin lebih leluasa tuh bekerja dan kuliahnya. Di mana kalau seperti itu? Gak apa sih Pak, yang penting kan ini akhir tahun SMA Pak, masih 12 gitu. Kayaknya sih fokus belajar gitu. Tapi kan gimana lagi, perlu ya, karena udah bangun siang ya, wah kayak apa gitu, kayak nyesel bangunnya kayak siang, padahal udah alarm, udah setel gitu. Noval sendiri ada perasaan begini nggak? Saya tuh kalau seperti ini nanti gimana begitu tuh. Jadi bisa nggak Noval bisa memilih hal yang terbaik gitu dari keadaan ini? Kalau yang Noval sendiri sih tujuannya kan biar terbiasa juga Pak, sekolah kerja itu kan kayak kuliah juga, tapi ternyata nggak semudah itu kita Noval sendiri harus pulang malam, bangun tidur sebentar, siangan gitu Pak. Kalau Noval sementara berhenti bekerja gitu, sambil support dari kakak, terus sekolah memberikan beasiswa, menurut Bapak itu sudah mengurangi yang bukan dijajah Noval dalam pendidikan tidak-tidaknya sambil kita lihat situasi ke depannya. Karena kalau Noval memilih bekerja yang kadang sampai jam 2, Noval merasakan kehilangan ibadah ya. Noval kan berada pada dua pilihan itu kan. Bapak harap si Noval ya dapat mengambil pilihan yang tepat dari dua pilihan tadi. Sekarang Bapak ingin menggali dari Noval rencananya mau memilih yang mana? Kalau dari Noval pribadi sih jelas pilih belajar Pak. Kalau Tapi karena memang kebutuhan ya, jadi harus kerja juga. Paling nanti dari Noval juga nggak terlalu malam juga bilang gitu ya, punya kerjaannya gitu, jangan terlalu sampai malam ya, kalau bisa orangnya ditambah biar nggak terlalu memperhatikan yang lain gitu kan. iya, Ini waktu main sama teman-teman gitu. iya betul. Jadi kalau misalnya bukan support dari sekolah sih ya mungkin bisa sedikit terbantu gitu Pak. Apalagi kan waktunya udah gak lama, kelas 12 juga sebentar lagi keluar. Ya, Jadi bebannya gak terlalu berat. ya. Noval yakin itu bakalan bisa memanage waktunya dan bisa memprioritaskan belajar. Insya Allah bisa Pak. Yakin. Yakin. Tapi faktanya kemarin kan 3 pertemuan Noval nggak berangkat. Ya itu Pak, baru-baru kenalan Pak sama dunia kerja malam. Sore pada si malam lagi siangnya sekolah. Tapi kan
mungkin kurang beruntung aja kalau misalnya novel bapak tuh kadang dari mana nggak tahu kenapa padat karena orang-orangnya ada sedikit. Kalau masih padat, novel mau diri belajar apa kerja, kira-kira kerjanya gimana kalau padat? Kalau misalnya padat paling nanti diselesain gitu Pak. Ya dari novelnya sendiri dari waktu gitu. Tetap novel di sekolah kan? Iya dari sekolah gitu. Kira-kira novel ke depan ya akan apa istilahnya akan mengulangi untuk seperti ini nggak ya sampai alfa gitu tuh Sampai apa juga waktu itu Pak. Kan udah maksimal juga itu 3 kali saya dipulangkan sekolah nanti sayang banget udah sekolah gitu 3 tahun 2 tahun dikeluarin. ya syukur kalau misalnya sudah kayak begini gitu ya bapaknya Iya. bapak support lah mudah-mudahan segalanya bisa cepat berjalan lebih baik gitu bapak. Amin amin. Kalau memang harus kerja tidak berat tidak mau sekolah bapak harus sih bapak tidak usah kerja dulu gitu ya. Iya. Kemudian situasi berkembang bapak juga bekerja tentang pelajaran agama bahwa rezeki itu sudah ada yang waktu yang maha kuasa bahwa kalau yang maha kuasa menghadapi sesuatu pastilah maksud bapak agar tidak meninggalkan berdoa secara benar-benar gitu ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Supaya bapak bisa terselesaikan problematikanya akhirnya bapak bisa menjadi pribadi yang lulus terhadap ujian yang sangat sedang bapak hadapi di sekolah mungkin akan support beasiswa Betul sekali Pak. Makasih Pak. ya sama-sama kayaknya seperti itu dulu yang awalnya bapak tuh dulu Makasih. besok mudah-mudahan bapak tidak apa lagi mudah-mudahan bapak lanjut sukses untuk pembelajaran dan kehidupan depan itu aja tuh Pak. Gimana nih tanggapan Bapak? Maksud saya apakah Bapak bertanya seperti ini bertemu dengan Nopal seperti ini itu tanggapan Nopalnya gimana? Maksud Bapak tuh Nopal nyaman nggak gitu? Tepat nggak buat Nopalnya? Kalau menurut Nopal aku nggak terlalu interupsi satu arah gitu Pak. Jadi kayak komunikasi semuanya awal dari solusi bisa dicapai. Jadi obrolan apa ya nggak ada beban. Oh, enggak aku nih nggak khawatir aku tentang aku kelihatannya. Tapi berharap sukses gitu. Apakah Bapak menyinggung Nopal? Bapak juga harus berminta maaf. Ya cukup, Bapak itu saja yang bisa Bapak restitusikan ya. Terima kasih Nopal yang sudah bersedia mengambil kesepakatan ya. Besok itu di sekolah lagi. Terima kasih ya. Silakan Nopal bisa berbilang ke Bapak ya dengan nyaman ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini Maher kan namanya? Iya Pak, Maher Pak. Dari kelas 12 IPA 4. Oh IPA 4 ya. Bapak tuh mengikuti perkembangan Maher dan kebetulan Maher ada catatan tertentu ya pelajaran bahasa Inggris. Iya Pak. Kira-kira Maher sendiri tahu nggak diundang Bapak tuh dalam apa? Sebelumnya saya tidak tahu Pak untuk diundang bertemu dengan Bapak. Tapi saya membuka dari kewajiban saya mengerjakan tugas. Kayaknya saya diundang itu karena sebagai peringatan. Oh iya. Sebenarnya sih bisa dimaknai
dikonfirmasikan bahwa ada 3 tugas Maher yang belum dikumpulkan oleh Maher, sementara deadline itu sudah lewat semua. Betul. Kenapa ya Maher kok Maher belum menuntaskan tugas tersebut? Sebetulnya kan nggak Maher saja sih, banyak ya orang-orang atau di luar sana yang keadaannya juga sama, kadang melakukan hal-hal yang istilahnya tidak sesuai dengan apa yang kita yakini gitu, bahwa melaksanakan tugas kan sesuatu yang lumrah dipenuhi. Nah, itu ada tuh diatur oleh kita Maher sendiri, mungkin di luar sana atau teman di kelas lain melakukan hal yang serupa atau mengalami hal yang serupa. Pasti itu kan ada alasannya kan Maher ya? Iya Pak. Kira-kira alasannya apa tuh Maher sampai menunda tugas yang seharusnya dari kerjaan Maher? Ya Pak, sebelumnya minta maaf dulu Pak karena kelalaian Maher tidak mengerjakan tugas. Yang pertama itu Maher itu ketika memang ada pelajaran di situ diberikan sebuah tugas, Maher kerjakan. Akan tetapi yang pertama itu Maher sering tidak mengirimkan ke classroom-nya Pak. Itu jadi seperti itu Pak. Dan yang kedua Maher itu sering berkegiatan di luar. Jadi di luar sekolah itu Maher ya mempunyai tanggung jawab lebih lagi dan sering bentrok juga dengan mata pelajaran ataupun organisasi yang ada di dalam Pak. Ya emang bukan sebuah alasan yang memang harus disampaikan, tapi emang Maher tidak bisa untuk membagi waktunya antara pelajaran ataupun dari kegiatan Maher Pak. Oh iya, kalau ngerti sekarang Maher. Ada alasan yang jelas ya Maher. Berarti problemnya itu mengatur waktu ya, Mengatur waktu. Dan juga sering ini Pak, terkadang Maher kalau pengen ngirim tugas, terkadang minta tolong dulu Pak ke temen. Jadi karena kendala nggak ada kuota, karena dari subsidi dari pemerintah itu Maher tidak mendapatkan kartunya, mendapatkan, akan tetapi pas kartu itu kuotanya habis, Maher itu kayaknya udah gak dapet kuota lagi nih, jadinya Maher nggak pakai. Nah setelah itu tuh Maher udah minta tolong aja ke temen, ya kalau emang Maher nggak ada kuota. Nah kalau emang Maher ada kuota, kadang ngirim nih nyicil tugas. Kalau emang nggak ada banget ya biasanya ke temen kelas atau temen dekatnya Maher. Kalau begitu mah istilahnya Maher kan tidak menyangkal ya bahwa ada yang harus Maher akui ya, bahwa tindakan lupanya Maher ini atau lalainya Maher ini disebabkan beberapa hal, masalah waktu, kemudian pembagian tugas antara tugas sekolah dengan tugas organisasi, dan bahkan mungkin ada kegiatan lain di rumah yang membaginya itu. Nah Maher sendiri gimana nih supaya hal tersebut misalnya tidak terulang nih? Tugas yang tadi Maher ceritakan, tanggung jawab yang Maher tadi ceritakan ke Bapak itu bisa tercover semua gitu. Kadang kan kita dalam melaksanakan kegiatan, memilih sebuah pilihan itu ada skala ya, yang disebut skala prioritas itu ya Maher. Masih sudah tahu belum kira-kira ada nggak sih dalam menjalankan profesi peranan kita lah, tugas kita sebagai siswa, tugas kita sebagai misalnya pimpinan organisasi, anggota organisasi sekolah, anggota organisasi ekskul, dan mungkin juga punya tugas atau tanggung jawab lain di rumah. Itu Maher gimana tuh supaya bisa tercover semua? Oh iya Pak, sebelumnya nambahin juga, selain kesibukan Maher di luar juga, Maher sering kalau malam nih narik Pak. Jadi kadang yang memesan jasa antar jemput Maher itu ada dari keluarga, ada dari teman. Ya yang sering itu dari keluarga dan juga teman Pak. Karena kondisinya Maher itu belum luas, dia sekitar daerah Cirebon Timur saja Pak.
Nah, untuk skala prioritas yang Maher prioritaskan dalam berkegiatan ataupun yang Maher duluan, pokoknya yang dulukan. Maher itu yang pertama tergantung sifat urgensinya ya Pak. Yang pertama, kalau Maher emang sifat urgensinya, oh kayaknya ini Maher harus di A dulu nih, ya Maher A dulu. Kalau Maher harus di B dulu, di B dulu. Ya Maher sebenarnya itu tidak menggampangkan untuk meninggalkan sebuah tanggung jawab, akan tetapi ya memang urgennya Maher di A. Jadi kalau emang B-nya merasa oh Maher tidak bertanggung jawab, ya mungkin saya bisa lebih di A Pak. Oh, paham. Berarti itu kan Maher udah tahu ya mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, Iya. pertimbang yang lain yang urutan-urutannya Maher Iya. udah pertimbangkannya. Tetapi Maher kan sadar kalau Maher memilih prioritas yang lain sementara prioritas yang lainnya tidak digunakan, maka akan ada semacam dampak atau yang dikorbankan kan begitu Iya. Maher. Bapak harap sih semuanya bisa di-handle oleh Maher. Tapi kan sekarang kan semuanya dengan Maher sebagai siswa, peran Maher sebagai siswa sebagai pelajar. Kira-kira nih Maher, mana dulu yang Maher utamakan? Bolehlah Maher mengutamakan organisasi, Maher mengutamakan kerja ya kalau disebut kerja sampingan kan, Kerja sampingan. saya udah kerja sampingan luar biasa. Ya tapi kan Maher harus bisa lah kapan harus melakukan ini, kapan harus melakukan itu, kapan harus mendahulukan A, kapan harus mendahulukan B. Maksud Bapak, saya menangkap Maher tuh sudah bisa itu menganalisis itu gitu ya, saya tangkap. Tapi pengennya Bapaknya, Bapak berkeinginan Maher sudah bisa memanage gitu, mana yang harus diprioritaskan supaya hal ini tidak terjadi lagi. Nah menurut Maher bagaimana langkah-langkah yang harus Maher yakini ke depannya ini? Karena kan Maher tahu kan ada hal yang Maher langgar lah istilahnya. Yang Maher langgar itu apa tuh kira-kira? Yang pertama ya tanggung jawabnya Maher sebagai siswa. Oke, bagus kalau gitu ya. Nah, sekarang pengen kita semua ya, orang tua Maher juga, Maher sendiri dan Bapak berkehendak supaya Maher bisa jalan semua, kegiatan Maher bisa jalan semua. Dan tugas tidak Maher abaikan. Gimana caranya menurut Maher? Yang pertama ya karena emang kemarin ada sesuatu masalah, ada yang Maher langgar, ya itu pastinya sebuah hikmah ya nantinya adanya itu karena bisa bertanggung Bapak juga. Maher ada hikmah bahwasanya harus bisa mawas diri dari Maher pribadi. Dan setelah permasalahan kemarin Maher berpikir kembali bahwasanya Maher harus memprioritaskan terlebih dahulu. Kalau Maher berorganisasi, sebelum berorganisasi Maher jadi siswa dulu Pak. Nah berarti emang hierarkinya dari kegiatan-kegiatan Maher itu ya paling awal ya sebagai siswa dan melaksanakan tugas dulu. Nah untuk sekarang dan kedepannya Maher memprioritaskan dari tanggung jawab di kelas dulu Pak. Itu Pak. Karena dari masa-masa sekarang alhamdulillahnya Pak udah mau lepas jabatan semua Pak. Jadi bisa memfokuskan kepada pelajaran ataupun masa depannya Maher lagi Pak. Oke. Ini benar-benar akan Maher yakini dan akan Maher laksanakan. Maher laksanakan Pak. Nah, gimana tuh cara Maher untuk meyakinkan semua pihak ya? Iya. Maher sendiri terutama bisa nggak laksanakan? Apalagi kan ini kelas 12 ya, Iya. mau menghadapi usia sekolah ya. Gimana cara Maher meyakinkan semua pihak, terutama pada diri Maher sendiri? Ya. Kalau untuk meyakinkan dari diri Maher sendiri ya, yang pertama ya Maher ya bentar lagi udah lepas jabatan pertama Pak, udah nggak ada tanggung jawab dimanapun. Dan Maher ya sebagai siswa dan juga sebagai anak dari kedua orang tua Maher, Maher dituntut untuk bisa mencapai cita-cita Maher dan keinginan orang tua Pak yang pertama. Dan Maher yaitu dengan landasan membahagiakan orang tua, yaitu Maher akan laksanakan apapun itu rintangannya Pak. Karena emang Maher ingin lebih baik lagi dari yang kemarin Pak.
karena emang tidak bisa memastikan bahwasannya Maher akan memberikan harapan ini kepada seseorang ataupun bapak ataupun siapa, karena emang harapan itu ya bisa membuahkan suatu kecewaan. Nah makanya itu Maher ingin sebuah aksi saja dan membuktikan bahwasanya Maher bisa membuktikan ini. Jadi tidak ada hal yang pasti untuk memberikan sebuah harapan itu pada orang banyak. Bapak menangkap maksud baik Maher ya, terlihat dari apa yang boleh katakan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ini betul-betul bisa diimplementasikan, lalu Maher terus berkembang ya, dari kegiatan sekolah, kegiatan organisasi dan kegiatan lainnya. Bapak harap ini jadi pelajaran kita semua dan teman-temannya barangkali melihat seperti Maher. Ya Pak, teman-teman Maher juga alhamdulillahnya Pak di kelas kayak Maher kalau emang nggak ngerjain tugas, Maher kayak dijauhin Pak. Jadi sebagai supportnya dari teman Maher tuh bener-bener jangan temenin Maher karena nggak ngerjain tugas. Nah makanya itu sebuah keinginan Maher ingin berteman atau bergabung dengan teman-teman di kelas tuh kayak ada semangat lagi tuh Pak. Maher harus mengerjakan tugas biar gak dijauhi teman-teman. Iya. Nah itu Pak, salah satu faktor Maher ingin juga ya, pertama ingin lebih baik juga itu karena teman di kelas juga Pak. Faktor pendukung paling utama juga. Informasi baru nih bagi Bapak terus terangnya bahwa teman-teman Maher itu menjauhi Maher bukan dalam rangka benci ya, Iya bukan benci tapi justru ingin membangun Maher ya. Iya. Jadi Maher menangkap sisi positifnya dan sikap teman-teman yang seolah menjauhi Maher. Iya. Tapi nyatanya itu bagi Maher sendiri Bagus. dapat membakar Maher ya. Bagus tuh, Iya. alhamdulillah. Meskipun kelihatannya sih kayak benci ya. Iya. Itu mungkin cara supportnya mas beda-beda ya. Beda-beda Pak. Ya ada yang terkadang sebuah kalimat-kalimat yang dilontarkan tidak enak didengar. Kadang ya dengan sikap bosan yang menjauhi Maher, kadang ya kepercayaan menurun ke Maher. Nah itu sebuah Maher kalau gini terus kayaknya Maher dikucilkan. Maher harus bisa buktikan Maher bisa beradaptasi dengan suasana yang ada di kelas. Bagus itu. Berarti Maher memiliki positive thinking dalam hal ini ya. Iya Pak. Menangkapnya dari sisi positifnya. Iya. Ya salut Maher. Teruskan memiliki mindset positif thinking itu sebagai bekal yang cukup baik dalam melaksanakan peranan-peranan kita ke depan. Kita kan nanti berubah peranannya barangkali tidak hanya sebagai siswa, Iya. nanti ke depan seperti apa sesuai dengan impian maupun cita Maher kan tentu Iya. saja. Kayaknya cukup Maher ya kalau saya Bapak anggap sih aku udah dapatkan intisarinya. Maher akan coba dengan faktor beberapa tadi ya, beberapa faktor tadi ada faktor teman, kesadaran Maher sendiri, janji Maher sendiri dan sebagainya. Terima kasih ya Maher kita menemui Bapak. Gimana Maher tanggapan Maher nih atas istilahnya penanganan Bapak ini nih? Apakah penanganan Bapak ke Maher seperti ini, berkomunikasi, menggali informasi dari Maher ini itu sesuai atau tidak? Maksud saya tuh kesan Maher terhadap komunikasi yang kita lakukan ini gimana? Kalau menurut saya Pak, baik Pak. Yang pertama yang saya alami itu mayoritas ya Pak. Terkadang ketika memang ada suatu murid salah, ya udah dijudge, kamu salah. Nah, tapi kita kan nggak tahu bahwasanya dia salah itu kenapa. Toh kita juga benar pasti ada sesuatu yang di latar belakangnya gitu Pak. Nah kita juga salah pasti ada sebabnya juga Pak. Nah, makanya itu kalau emang dari komunikasi dan yang kita lakukan ini bahwasannya menurut Maher benar Pak, karena kita menggali dulu dan Maher juga membuka pikiran bahwasannya Maher bisa karena emang ada suatu dorongan juga dari guru, terutama Bapak Ziaul. Itu Pak. Kalau emang Maher langsung bahwasannya dijudge bahwasannya Maher malas, Maher tidak bisa mengerjakan tugas, sampai ya amit-amit Maher
bodoh gitu kan. Ya itu menurut saya bukan sebuah peringatan Pak, malah sebuah apa ya, serangan mental terhadap siswa Pak. Gitu, Pak. Karena Maher itu sebuah pengalaman Pak, karena pernah Maher diingatkan, ya bukan diingatkan enggak. Ya kalau bisa mah kayak bapak ini Pak, kayak face to face satu. Itu Maher pernah Pak, bahwasannya diingatkannya itu satu kelas, dan bukan satu kelas aja Pak, itu banyak banget Pak. Dan di situ Maher bukan merasa Maher harus baik nih karena habis diperingatkan itu, malah Maher kayak merasa kayak lawan Pak. Jadi itu Pak. Kalau menurut saya baik Pak, untuk kesannya bapak sekarang tuh baik. Ya kalau kita sudah melakukan kesepakatan ya, artinya ya alhamdulillah Maher berpikir positif terhadap maksud bapak ya. Iya Pak. Bapak rasa cukup sekian saja Maher, barangkali bapak mengutarakan hal yang menyinggung Maher, bapak tidak perlu menyinggung Maher ya. Bapak ucapkan terima kasih atas apa istilahnya, ketulusan Maher ya, kesediaan Maher untuk melakukan komunikasi ini. Istilahnya sekarang itu restitusi, jadi Maher bersedia merestitusi atau melakukan restitusi. Ya bapak terus terang apresiasi lah terhadap sikap Maher yang bersedia. Terima kasih Pak. Itu saja Maher, terima kasih ya. Iya Pak. Mohon maaf ya. Ya, selamat juga Pak.